ada form yang disediakan oleh pengurus dan nanti akan disampaikan kepada pengurus Yayasan Tabung Wakaf Umat. Mudah-mudahan di Ramadan waktu terbaik berwakaf, waktu terbaik berinfak, Bapak Ibu dapat pahala yang lebih baik dari semua yang pernah dizakatkan, diinfakkan dan dilupakan. Kita lanjutkan sesi tanya jawab pada guru kita, Ustaz Abdul Somad. Kita persilakan. Terima kasih semua bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berkenan berdiri tadi. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Semua wakaf Bapak Ibu tadi dibangunkan ke kelas asrama rumah guru di pesantren Nurul Azhar. Pemiliknya Umat, nama yayasannya Tabung Wakaf Umat. Pengurusnya 35 orang. Di mana lokasinya? Malam tadi 500 orang datang sampai tarawih. Imam tarawih 20 juz, anak-anak santri baru 12 tahun umurnya, membacakan Quran setengah juz. Itu pun jamaah hampir pingsan. 20 rakaat. Bapak Ibu yang mau datang, silakan datang. Tengok, saksikan. Tidak ada ownernya, tidak ada pemiliknya. Inilah contoh wakaf. Nanti kalau ada orang bertanya, mana contoh wakaf di Pekanbaru? Tuh contohnya. Nurul Azhar milik umat, kembali kepada umat. Kalau kami mati, tak diwariskan ke anak cucu cicit kami. Sudah fakta integritas, akan balik kepada umat, dikelola santri-santri. Doakan supaya semuanya istiqomah insyaallah. Saya pribadi merasa senang Bapak Ibu mensupport. Tapi tadi dalam hati saya ini, kalau sampai jamaah Ansor ini bertambah lagi wakafnya, mau balik tak berbaju. Apa hukum perempuan memimpin doa di hadapan laki-laki yang tak mahram? Karena di tempat kerja ada program memimpin pengajian, ibu memimpin doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Seandainya perempuan tak boleh bersuara di depan laki-laki, maka tak ada hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah kepada sahabat yang laki-laki. Wahai Ummul Mukminin Aisyah, ya, kami sudah bertanya kepada sahabat Nabi yang laki-laki, katanya kalau perempuan mandi, maaf cakap, kalau perempuan mandi besar, hadas besar, itu rambutnya dikepang, mesti dibuka. Tapi hati kami terasa tak puas. Mereka tanya kepada Aisyah. Kata Sayyidatuna Aisyah, kalau perempuan itu sudah bersih, rambutnya dikepang, repot dia membuka pasang, buka pasang, boleh disiramkannya saja air, tak perlu dibuka. Tapi kata sahabat yang laki-laki dibuka. Kenapa tak gundul aja, kata dia. Bagaimana sahabat bisa bertanya ke Aisyah kalau suara perempuan tak boleh didengar laki-laki? Tapi katanya ada suara perempuan yang haram didengar laki-laki. Suara yang mana? La takhada'na bil qaul. Janganlah perempuan itu bersuara mendayu-dayu, lemah gemulai. Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang dalam hatinya ada penyakit. Kalau didengarnya suara lemah gemulai, dia jadi error. Jadi yang tak boleh itu adalah suara lemah gemulai mendayu-dayu. Adapun ibu membaca doa, waqina azaban nar. Tiba-tiba setelah ibu baca doa, ada satu karyawan angkat tangan. Aku mendengar kau baca waqina azaban nar tadi, benapsu aku. Kalau ada, tolong kasih tahu biar kami ikat, kami campakkan ke Sungai Siak.
Mana ada. Itu maka qari'ah perempuan membaca Quran tidak haram karena tidak membangkitkan hawa nafsu. Perempuan membaca barzanji, tola'al badru alaina salawat. Jadi yang tak boleh itu adalah suara mendayu-dayu, mendesah-desah, lemah gemulai. Tapi jangan berlebih-lebihan. Ini kadang doanya biasa aja, lipstiknya 2 inci, lagunya biasa aja, bedak yang tebal betul, muka putih tangan hitam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menjelaskan kepada anak bertanya, "Ma, Allah itu rumahnya di mana? Allah itu bentuknya seperti apa? Rumah Allah itu di langit berapa?" Tentu dengan bahasa yang sesuai dengan anak. Yang paling mengerti bahasa anak adalah ibu. Anak ini makan, tak mau dia makan. Ibu yang pertama mengatakan, "Makan ya nak, nanti kalau makan mama bawa ke mall." Ini namanya mak shopping. "Makan ya nak, nanti 1 suap 10.000. Ini namanya mak matre. Anak suka apa? Suka bintang. Dimasaknya lah telur bentuk bintang. Ini bintang. Ada satu lagi dibawanya pistol. Kau tak makan, ku tembak kau. Itu kan caranya. Substansi maknanya bagaimana dia supaya makan. Jadi ibu dengan bahasa ibu. Allah itu di mana? Allah itu tidak benda seperti kita. Sedangkan benda pun pernah ada nengok angin? Enggak, tapi ada kan? Ada. Jadi mengkiaskannya dengan yang lain. Kalau kita berjemur, kulit kita jadi hitam kan? Belum berjemur aja udah hitam mak, kata dia. Payah kau anak gini kau, kata. Apa yang membuat kulit itu ultraviolet? Ada kelihatan? Tidak kelihatan, tapi ada kan? Ada. Itu kalau kita naik pesawat, koper kita masuk ke dalam kotak, itu di dalam kotak itu ada cahaya, namanya cahaya X-ray. Makanya isi koper kita bisa kelihatan. Waktu kemarin kita pergi umroh, ketahuan mama bawa sambal belacan 3 plastik kan? Ada cahaya itu nak? Tak nampak kan? Tidak, tapi ada. Begitu juga dengan Allah. Nah, gitu. Jadi menjelaskannya pakai analogi kepada yang lain. Bisa nggak kita ngelihat wajah kita? Bisa. Bisa, iya. Pakai apa? Mesti pakai cermin. Ngelihat wajah kita aja nggak bisa, apalagi melihat Allah. Jadi memang untuk zaman sekarang diperlukan ibu-ibu yang cerdas. Jadi kalau nggak cerdas, sebaiknya tak usahlah punya anak. Anak ini cerdas, panik awak duitnya. Bukan itu maksud saya. Guru, ada guru. Al-madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama. Ini tentang supaya dia tidak memvisualisasikan Allah dalam bentuk yang zahir. Permintaan anak ibu sama dengan permintaan Bani Israel dulu kepada Nabi Musa. Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tak mau percaya kepada engkau sampai kami melihat Tuhan secara nyata. Dia mau melihat Tuhan itu fisik. Saya ketemu dengan Koh, saya selalu salah nama Koh Stephen dengan Koh Hani. Yang besar Koh Stephen, berarti yang kurus Koh Hani. Waktu saya tanya Koh Hani, kenapa antum masuk Islam? Jawaban dia unik, kata dia, karena Islam satu-satunya yang Tuhannya nggak kelihatan. Saya sudah teliti semua yang Tuhannya kelihatan, nggak menarik, kata dia. Betul cakap dia. Setelah pulang cerdas Koh Hani. Saya masuk Islam karena Islam satu-satunya Tuhannya yang nggak kelihatan. Yang lain-lain tuh adonan taga, adonan apu, dua macam-macam. Yang iko dipotong beko karena yang
Ustadz, bagaimana cara menghilangkan hasad dan dengki? Yang pertama, kita mesti periksa apakah kita kena hasad. Bahasa Arabnya hasad, bahasa Indonesianya dengki. Orang kita suka mubazir, hasad dan dengki sama lah itu. Pertama, kita mesti medical check up. Saya pergi ke rumah sakit, daftar dokternya 2 meter, SPOG spesialis obgyn kandungan, SPOT spesialis ortopedi tulang belakang, spesialis kulit kelamin, tapi tak ada di situ spesialis hasad. Jadi yang tahu hasad itu cuman kita. Bagaimana cara mengukur kita sudah hasad? Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Ini mau hari raya, tiba-tiba tetangga beli mobil baru, naik darah tinggi, hasad. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Baru 50%. Bagaimana melengkapkannya jadi 100? Wa hubbu zawaliha. Ingin supaya nikmat tadi hilang, maka muncullah hasud. Dari hasad menjadi hasud. Kenapa si anu itu rumahnya besar, Bu? Iyalah, dia kan suka ternak. Ternak apa? Ternak tuyul. Kau kan sama kuliah sama dia kan? Iya. Kok bisa dia dapat jodoh duluan? Iyalah, dia pakai pelet. Maka sering dia ke sana Gunung Kidul nyari dukun. Yang pertama, kenali diri bahwa kita sudah kena penyakit hasad. Setelah kita tahu kena penyakit hasad, maka tengok apa efeknya. Pagi minum teh pakai gula, siang minum susu pakai gula, malam minum kopi pakai gula. Kenapa dia minum gula terus? Karena dia tak tahu bahaya gula. Tapi begitu dikasih tahu kalau kau kena gula, nanti diamputasi, akan dipotong. Tengok TV-TV itu. TV zaman dulu bekaki, TV zaman sekarang kena amputasi. Datang rasa takut. Nah, hasad ini bahayanya apa? Lebih bahaya daripada diabetes. Iyyakum wal hasada. Jauhilah penyakit hasad dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Hasad memakan segala amal kebaikan kita. Kama ta'kulun narul hatab. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Puasamu melayang, sedekahmu hilang, ceramah kau terbang gara-gara hasad. Doakan hati Ustaz Somad supaya tak hasad. Hasad ini luar biasa, menengok orang lebih muncul. Yang ketiga, doakan orang yang dapat nikmat itu di depan dia. Dia lebih dulu nikah. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair, walaupun hati tak ikhlas. Allahumma barik lahu. Sama-sama nikah. Bisa pula dia dulu punya anak. Sama-sama nikah Januari, pas April dia punya anak. Hasad, dengki. Doakan di depan orangnya, menghilangkan. Yang keempat, tahadu tahabu. Berbagi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih sayang. Saya insya Allah orang-orang yang ngasih hadiah itu ingat saya. Iyalah Ustaz dikasih, bukan, kita memberi itu juru. Makanya ada buku judulnya The Miracle of Giving. Keajaiban memberi. Menerima nikmat, tapi memberi juga jauh lebih nikmat. Kalau tak percaya, tanyalah kepada bapak-bapak yang sudah memberi tadi. Rasa nikmat yang mereka rasakan tak bisa kita rasakan sebelum kita membuat seperti yang mereka lakukan. Andai pun kita merasakan, perasaannya belum tentu sama. Kenapa? Karena rasaku bukan rasamu. Nah, yang kelima, doakan dia an zahril ghaib. Tengah malam, waktu tahajud, ya Allah, tetanggaku, kawanku sekantor, sama-sama kerja, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, murahkan rezekinya. Ku tengok mobilnya lebih mahal, cepat melunaskan ya Allah. Jangan sampai dia mati dalam keadaan terjebak kredit macet.
5 jurus membersihkan hati. Mudah-mudahan hati kita bersih menghadap Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak. Illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Membersihkan baju senang, membersihkan badan senang, membersihkan hati susah. Ramadan membersihkan hati. Keluar dari Ramadan minal aidin, kembali balik seperti keluar dari rahim ibu. Saya seorang ibu dengan 4 anak laki-laki. Wow, amazing. Suami saya berdinas jauh di luar kota. Waspadalah. Bagaimana supaya hati ini selalu sabar dalam menjalankan tugas sebagai seorang ibu dan istri yang selalu ditinggal? Kuncinya 1, trust. Trust itu adalah kepercayaan. Orang yang dikhianati susah untuk mengembalikan kepercayaannya. Kaca retak boleh direkat, galah patah boleh disambung, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Boleh untuk update status pagi ini. Oleh sebab itu jagalah hati. Perempuan yang tidak siap dibuat candaan masalah poligami, hai laki-laki, jangan kau bercanda tentang itu di hadapannya. Betul tak Bu? Tengok. Walaupun kau tak serius, kita khawatir malaikat serius. Udah tahu dia keluar kota, SMS memancing-mancing. Perempuan seperti lalang kering. Kalau kau cerita tentang perempuan, walaupun hanya untuk sekedar membuatnya cemburu, tapi hatinya sudah bercabang-cabang. Maka kembalikan trust, kepercayaan, maka saling percaya. Insya Allah ibu ini pun tenang di rumah. Abang di mana bang? Abang di hotel syariah dek. Di hotel ini kalau masuk nanti ditanya surat nikah. Ini foto abang, hotel syariah. Habis foto keluar. Nanti saya selalu jumpa sama jamaah. Asal jumpa foto, asal jumpa foto. Dalam hati saya apa? Baru saya paham. Rupanya kalau ditanya istrinya, abang sama Ustaz. Mesti banyak persediaan Pak Ustaz. Tenangkan hati. Begitu juga dengan ibu. Ibu tenangkan. Anaknya meninggal, suaminya sedang di luar. Pulang suami. Nama suaminya Abu Talhah, nama istrinya Ummu Sulaim. Gimana anak kita? Kata dia, anak kita tidur lebih seperti biasanya. Disiapkannya makanannya, disiapkannya minumannya, disiapkannya pakaiannya, suaminya mandi, habis itu sholat, habis itu makan. Udah selesai baru diceritakannya, anak kita meninggal bang. Jadi kau tadi bohong? Enggak, lebih lelap dari seperti biasa. Lebih lelap itu berarti mati. Bukan dia sedang jauh dari SMS, anak kita demam panas bang, dan 40 derajat nampaknya meninggal lagi. Apa tak kutung katang di sana? Tunggang langgang lintang pukang. Yang di sana tak selesai, yang di rumah tak selesai. Jadi ibu bapak jaga, insya Allah. Ramadan melatih kita cerdas secara emosional. Ada namanya cerdas spiritual. Sini. Ada cerdas namanya intelektual. Sini. Cerdas emosional. Bulan puasa, air tak masuk, makanan tak masuk, gula turun, emosi marah. Sekarang belum lagi. Nanti lah agak-agak jam 1, jam 2. Nengok mobil merah macam semangka. Ibu jangan pakai jilbab hijau, sangka orang melon.
Saat emosi datang membara, marah, datang orang ngajak kelahi, insyatamahu ahadun, maka dia mesti cerdas. Dia katakan inni shaim, ambo sedang puasa, deyen sedang puasa, abdi mah puasa atuh akang. Tak boleh dia. Berani kau sama saya? Aku sedang puasa. Tak berani kan? Aku puasa. Awas setelah maghrib. Si kau pacah kepeluang. Jadi kecerdasan ini harus dijaga, karena bapak nih, ibu nih menjaga anak 4, suami di luar kota, maka jangan panas-panasi dia pak. Dia udah kepanasan menjaga anak 4 orang. Bagaimana cara menyikapi teman yang suka menyesatkan, membid'ahkan, sehingga menyebabkan perpecahan? Maksudnya yang satu lapis. Apa satu lapis itu? Salapi. Itu selapis. Kenapa dia selalu mengejek Abdul Somad, mencaci maki, sumpah serapah? Karena ada 3. Yang pertama, dia mengatakan orang yang berakidah Asy'ari adalah kafir. Saya berakidah Asy'ari. Saya di Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, sebagai komisi fatwa. Ketua Perti Profesor Alaidin Koto, Inyak Canduang, Inyak Jaho, Perti. Buya Hamka dalam tulisan 1980 menulis bahwa kita dalam akidah berakidah Asy'ari. Buka buku 37 masalah populer dalam pembahasan masalah Syiah. Ketika Buya Hamka diajak untuk ikut Syiah, Buya Hamka mengatakan kami orang Indonesia berakidah Asy'ari. Sedangkan Salafi mengatakan Asy'ari sesat. Jadi amboko di matonyo sase. Yang kedua adalah masalah tawassul. Bertawassul kepada Nabi sebelum berdoa kepada Allah, menyebut Nabi. Ya Allah, barakat Nabi Muhammad, barakat Syekh Bahauddin Naqsabandi, barakat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kabulkanlah doa kami. Dia mengatakan orang yang bertawassul musyrik. Saya kalau berdoa bertawassul dengan Nabi, maka amboko di matanya musyrik. Yang ketiga, masalah berbeda pendapat. Asal beda dengan dia, bid'ah. Maulid Nabi bid'ah, nuzul Quran bid'ah, malam 1 Muharram bid'ah, halal bihalal bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, barzanji bid'ah, marhaban bid'ah, sayyidina bid'ah, kunut subuh bid'ah, zikir jahar bid'ah. Asal berbeda sama dia bid'ah. Kalau sudah bid'ah dolalah, kalau sudah dolalah finnar. 3 simpang yang tidak bisa bersama. Jadi bagaimana solusinya? Jelaskan. Dikumpulkan oleh Profesor Akbarizan, imam-imam sepekan baru di kantor MUI depan Masjid Ar-Rahman. Ambo memberikan materi. Saya jelaskan tentang masalah 3, akidah Asy'ari, masalah tawassul, masalah bid'ah. Ulama mesti menjelaskan. Maka undanglah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ke masjid, akan datang kemari kelompok ustadz Sunanul Mustafa membacakan Sahih Al-Bukhari, kitab Sahih Al-Bukhari. Lalu kemudian ustadz dari Sunanul Mustafa, Ustadz Al-Nob dan kawan-kawan, Ustadz Zul Henry Rais dan kawan-kawan menjelaskan supaya kita tidak diserang dalam 3 masalah besar. Akarnya yang 3 ini, baru yang lain itu cabang-cabang. Saya mau belajar bisnis, sering diminta bon kosong, karena memang sistem pencairan dana memaksa terjadi praktik demikian. Apakah termasuk dosa Pak Ustadz? Manipulasikah? Menginap di hotel 2 hari, tapi dalam keterangan
3. Naik pesawat yang tiket ke Jakarta 600.000, pas ganti tiket yang 1,5 juta. Fotokopi 100 lembar, tapi dibuat selembarnya 10.000. Ini bohong-bohong untuk menutupi angka. Apa kata Nabi? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu maka bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat duitnya, bawa pulang ke rumah, belikan ke beras, beras masuk rice cooker, setelah itu dibuka jadi belum tentu, kalau lupa mencet masih air. Nasinya disuap, masuk ke mulut. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dari sepiring nasi berubah menjadi setetes darah, darah berubah menjadi daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Anak-anak yang hijau, yang lucu-lucu, yang baik-baik disuapkan makan haram. Berdoa kita, Rabbi habli minas salihin. Doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dikasih makanan haram. Tapi orang Pekanbaru ini jujur-jujur. Amin. Macam tak yakin dia. Saya makan lontong di jalan samping makam pahlawan. Ustadz kemarin jenguk orang sakit di rumah sakit Arifin Ahmad ya? Iya. Itu Pak Ustadz, pernah kami datang ke rumah bapak tuh bawa duit sekoper. Karena kami tahu anaknya sedang kuliah di Australia, gajinya tak cukup. Supaya dimenangkannya kami tender, kami kasih. Pak, ini duit sekoper. Apa kata dia? Bawa duit kalian nih balik. Aku tak mau mengasih anak biniku makan haram. Masih ada makhluk-makhluk macam ini di Pekanbaru. Cuman sudah hampir punah. Sudah macam-macam dinosaurus yang mesti dibudidayakan dengan kajian-kajian. Ustadz, kami kena kasus. Datang kami ke rumah hakim. Kami bawakan duit. Apa kata hakim? Jangan kasih anak bini saya makan haram. Tak mau dia terima Pak Ustaz. Kami tengok anaknya suka main kucing. Nampaknya kalau dikasih kucing yang pesek, rupanya kucing ini makin pesek makin mahal. Hah? Kami kasih anak kucing pun dia tak mau. Jangan rusak anak saya dengan yang haram. Ada di Pekanbaru. Itu di depan Masjid An-Nur Jalan Kesail sebelah kanan, itu kantor Badan Intelijen. Tak macam kantor. Saya diundang ceramah ke situ. Anak saya Pak Ustadz di Jogja kuliah naik angkot. Kalau pangkatnya seperti saya bintang ini, mestinya sudah naik mobil pribadi. Tapi saya tidak mau anak saya makan haram Pak Ustadz. Itu kata Bapak Kepala Badan Intelijen dulu, yang sekarang tidak tahu kan. Jadi masih ada orang-orang yang jujur, yang tulus-tulus itu masih ada. Setiap zaman ini akan ada. Mudah-mudahan di zaman akan datang yang tulus dan jujur ini adalah anak-anak kita. Berintegritas dia. Siapa yang mendidiknya? Ibu. Dulu saya kalau waktu kecil balik bawa mobil-mobilan, mau tidur malam main mobilan di tempat tidur sama adik. Dari mana dapat kau ni tadi? Di jalan tadi mak, punya siapa? Entah, antarkan di tempat kau dapat tadi. Malam-malam pula wak semua tu. Kenapa gitu mak? Nanti mobil ni membesar di akhirat dan kau akan memikulnya. Sekarang barulah paham, rupanya ada dalilnya. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah,
dia akan memikulnya pada hari kiamat. Jadi cerita Omah dulu bahwa ada orang memikul mobil nih, ada nanti di akhirat memikul mobil dinas. Dan pengurus masjid hati-hati, pengurus yayasan hati-hati, ustadz-ustadz hati-hati. Jangan sampai gara-gara curang nih pun masuk di tempat yang sama, tiba-tiba bersatu dengan pejabat, dengan oknum anggota dewan, dengan oknum hakim, dengan oknum jaksa. Pas masuk ke dalam, tengok, ustadz di situ juga. Iya, patang ustadz ceramah itu lambo salah data loh patang. Maka saya katakan hati-hati kita di yayasan nih. Setiap rupiah nih kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Mudah-mudahan selamat kita ujian nih insyaallah. Amin. Terakhir. Oh, udah terjawab tadi. Di belakang nih ada pertanyaan, semua tak jadi, dicoret ya. Di akhir majelis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan anak-anak soleh dan solehah, para pemimpin kita diberikan adil dan amanah. Negara Kesatuan Republik Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan kami dalam agama kami ya Allah, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami, wa barakatan fil rizqi, berkahi rizqi kami, wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratul maut, wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan ketika segala amal kami dihisab. Allahumma jazil munfiqin wal mutasaddiqin, saudara kami yang sudah berwakaf, berinfak, bersedekah, berikan balasan yang baik. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. La tada' lana dzamban illa ghafartah, dosa-dosa kami kecil besar ampunkanlah ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmatmu, selamatkan dari azab kubur. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha shalah illa qadaitaha wa yassartaha, segala hajat dunia akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, maka tunaikanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan.